Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang guys. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah graphic card yaitu Inno3D GTX 1050 Ti. Untuk ini saya kebetulan dapatkan unit aja dan kondisinya seperti ini. Jadi ini ada unit aja versi Dual Fan ya guys ya. Jadi ini Inno3D versi Dual Fan GTX 1050 Ti, dan untuk unitnya seperti ini masih kinclong ya guys ya. Kemudian untuk heatsink di bagian belakang juga masih bersih banget. Kemudian di sini udah PCI Express 16 kali 3.0 ya, support 3.0 untuk seri 1050 Ti. Dan untuk portnya di sini ada satu buah DisplayPort, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port. Kemudian untuk platnya juga masih bersih, tidak ada karat ataupun korosi. Kemudian di bagian atas kita cek di sini untuk unitnya ini membutuhkan 6 pin power tambahan. Jadi sudah dipastikan untuk PSU teman-teman di sini untuk TDP-nya kurang lebih maksimal anggap aja 100 watt. Jadi membutuhkan power minimal 400 watt dengan kondisi bagus ya PSU-nya ya. Dan untuk segel di sini masih utuh ya dari Inno3D, warranty void if removed to per Desember 2017. Garansi berarti sudah berakhir kalau 2 tahun, dan untuk platnya juga masih bersih banget. Untuk ini sudah menggunakan fiber. Kita akan langsung pasang dan kita akan tes untuk unit ini guys. Oke, ini akan saya pasang di slot PCI Express 16 kali ya. Ya, kita tekan seperti ini sampai di bagian semua slotnya tertempel, terpasang dengan baik. Kita kunci satu baut aja di bagian sini, kemudian colok menggunakan HDMI karena monitor saya support HDMI guys. Dan kita nyalakan, kita kasih 6 pin power ya, 6 pin power PCI Express. Oke, kita pasang sampai bunyi clock. Oke, terkunci. Kita pasang powernya. Kita nyalakan dulu. Untuk listrik PSU nya sudah saya on kan. Kita nyalakan CPU nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, jos. Kipas berputar dengan mulus ya guys di sini, dan sudah masuk ke display Windows. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Mantap ya. Oke, jadi ini saya tes per tanggal 16 November jam 11.23 siang. Oke, saya geser dikit. Ini nggak bisa pas center nih tripodnya. Oke, kita akan masuk dulu ke sistem. Ya, karena sebelumnya saya juga menggunakan Nvidia, jadi ini langsung plug and play. Untuk resolusi layar sudah Full HD ya guys ya, sesuai dengan resolusi dari monitor. Untuk Nvidia Control Panel juga sudah terload dengan baik. Kita akan buka GPU Z. Let's power up GPU Z. Ya, di sini terdeteksi GTX 1050 Ti. Kemudian kodenya di GP107, revision A1. Kemudian apalagi ya, ini kita coba buka Unigine dulu. Nvidia ini dari Inno3D, kodenya 10DE 11BF. ROPS TMUS nya seperti ini. Bus interface nya di 16.3.0. Shadernya 768, DirectX support 12, GDDR5 Samsung 4GB 128 bit. Dan untuk driver yang terload by system di versi 456.71 ya. Bentar, saya dekatkan dikit. Oke, untuk boost clock, GPU clock default clocknya sama, clock ya. Ada boostnya di 1455 MHz. Dan untuk sensor saat ini suhu di 30 derajat Celcius sebagai suhu terendah ya. Kita akan jalankan Unigine guys. Kita akan tes benchmark menggunakan Unigine di preset 1080 ya guys ya. Oke, semoga ini pas tengah. Kita akan record dari awal sampai kelar. Langsung aja F9. Nah, ini udah mulai benchmark. Di sini start suhu di angka 44 derajat Celcius. Suara kipas senyap ya guys, mantap ya. Suara kipas senyap. Di sini ada 26 scene dan kita tinggal saksikan aja sampai selesai ya.
untuk tesnya. Udah scene 2 120 fps, naik ke 129, turun lagi ke 50 fps ya. Suhu di 54 derajat Celcius. Oke. Renderingnya sangat-sangat bagus untuk kelas 1050 Ti. Gambarnya tajam ya guys, cekas. 80 fps. Suhu di angka 56 derajat Celcius. Tempo hari saya tes Zotac 1050 2GB untuk max load, suhu tertingginya di angka 62 derajat Celcius. Nah, di sini posisi sudah 57 derajat Celcius dengan pin power tambahan ya. Untuk Zotac yang saya tes kemarin tanpa pin power tambahan, jadi sudah dipastikan untuk boost clocknya itu pasti lebih kecil atau bahkan tidak ada. Sudah scene 8, 65 fps, 66 fps. Mantap ya. Sudah tembus 62 derajat Celcius untuk full loadnya. Grafiknya di 1961 MHz dengan memori di 3504 MHz. Suhu di 63 derajat Celcius, 75 fps. Oke, udah scene ke 11 ya. Jos, suara kipasnya senyap guys, aman. Suhu di 63 derajat Celcius. Saat ini mungkin sebagai suhu tertinggi ya. Tadi sempat nyentuh 64 tapi turun lagi ke 63, ya anggap suhu tertinggi di 64 derajat Celcius. Mantap, scene ke-13. Oke, mantul ya. 53 fps, 54 55. Suhu di 64 derajat Celcius. Scene ke-14. Scene ke-15. Ini makin ke belakang, loadnya makin berat pastinya ya. Ini temperatur masuk ke 65 derajat Celcius, 81 fps ya, 81 fps. Suhu di 66 derajat Celcius. Scene ke-18. Ada 8 scene lagi. Sudah menit ke-7. Ternyata lebih enak juga nih tes pakai Unigine Heaven 4.0 ya guys ya. Untuk grafik clock dan memory clocknya masih sama ya, stay di 1961 MHz dan 3504 MHz. Temperatur di 67 derajat Celcius sebagai temperatur tertinggi saat ini, turun lagi ke 66. FPS di 110, 114 FPS. Di scene ke-21, 5 scene lagi kelar nih. Renderingnya bagus, mantul guys. Jadi di sini saya akan informasikan semua terkait performa grafik card ini ya. Dan alhamdulillah suhunya juga masih sangat-sangat adem guys. 68 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini. 120 fps. Scene ke-24, 2 scenes lagi. Udah 240 detik. Oke. Scene terakhir 26, scenes 26, suhu di 68 derajat Celcius, 69 derajat Celcius. Jadi suhu tertingginya di angka 69 derajat Celcius. Dan skornya FPS 75.1, skornya di 1892 dengan FPS terendah 27 FPS, maksimal di 159 FPS. Oke guys, ini akan saya save dulu dan kita akan lihat untuk GPU Z-nya. Oke guys, jadi untuk performa grafik cardnya kita rubah ke sensornya maksimal dulu, hai guys. Di sini untuk GPU clock maksimal di 1771 MHz, memory clock 1752 MHz, suhu tertinggi di 70 derajat Celcius ya guys. Average saat ini proses penurunan sudah di 56 derajat Celcius dan untuk suhu terendahnya di 30.8 derajat Celcius. Saat ini posisi suhu sudah di 45 derajat Celcius, 45.6 derajat Celcius.
Oke, adem ya guys ya, fix. Kemudian untuk fan speednya maksimalnya 29%, average 25%, dan saat idle dia di 23%. Jarak dari idle ke max nggak begitu jauh, jadi ditanda bahwa kipas dalam kondisi sehat. Kemudian power consumptionnya ya, buat power draw-nya di sini maksimal TDP di 85 watt ya, 84,6 watt maksimal, average 68,4 watt, dan saat idle hanya butuh 43,6 watt untuk mengangkat dual fan ya. Jadi untuk performa dari graphic card ini benar-benar ciamik ya guys ya. Mantap jiwa. Oke, kita akan lanjut tes graphic card yang lainnya di sesi berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.